Teman-teman, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kembali lagi kita pada kesempatan ini untuk sedikit meluangkan waktunya, mempersiapkan hati untuk bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan dan juga kita mencoba untuk merefleksikannya. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. 12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam menjalankan tugas perutusannya, atau dalam istilah Santo Agustinus dalam melaksanakan proyek keselamatannya, Allah membutuhkan kehadiran manusia. Tentu di sini adalah pertama-tama Allah itu memanggil Maria, atau Allah itu mempersiapkan Maria untuk mengandung dan melahirkan Yesus ke dalam dunia. Tetapi di sisi lain, Yesus juga membutuhkan orang-orang yang memang kemudian nantinya akan menjadi rasul aktif, di mana mereka akan menyebar ke seluruh dunia untuk menyebarkan kabar sukacita Injil. Dan oleh karena itu, maka pada kesempatan ini tadi kita mendengar Tuhan memanggil 12 rasulnya. 12 rasul yang dipilih itu tentu nantinya akan menjadi pengikut setia Yesus, dan sekaligus mereka itu menjadi pendengar sabda yang senantiasa setia setiap saat bersama Yesus, mendengarkan setiap pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, baik yang disampaikannya kepada mereka secara langsung maupun ketika Yesus mengajarkan orang banyak. Dalam pengalaman-pengalaman bersama Yesus, tentu para murid mengalami suatu perubahan dalam dirinya, perubahan cara berpikir, lalu kemudian perubahan cara pandang, maupun hati mereka pun tergerak oleh kekuatan Allah sendiri, di mana mereka mampu melihat kehadiran Allah yang sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus. Meskipun itu nantinya nampak secara jelas pasca kebangkitan Yesus, atau setelah mereka mengalami Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada mereka. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, panggilan para murid ini tentunya bukan untuk memegahkan diri, ya, bukan untuk kemudian menjadi orang terkenal, menjadi orang yang dilayani. Tetapi panggilan para murid ini nantinya mereka itu sama seperti gurunya. Mereka mewartakan kabar sukacita Injil, mewartakan kebenaran kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia, dan sekaligus mengikuti jejak Tuhan mereka atau jejak guru mereka, di mana di dalam mewartakan tugas perutusannya mereka
akan mengalami begitu banyak tantangan, akan mengalami begitu banyak persoalan yang tampil atau yang muncul dari misalnya pihak-pihak otoritas, raja-raja, kaisar maupun pemimpin-pemimpin lokal yang memang tidak suka dengan kehadiran mereka. Sebagaimana Tuhan, para murid itu juga akan menderita demi Yesus yang mereka yakini, demi Yesus yang mereka percayai sebagai Tuhan, sebagai anak Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam rahim Maria, yang datang untuk membuka jalan bagi manusia kepada Allah dan sekaligus memancarkan terang kebenaran di dalam kegelapan kejahatan manusia. Teman-teman yang terkasih, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua yang telah dibaptis ini tentu dipanggil dalam satu tujuan yang sama dengan para murid tadi ya, di mana kita diutus juga oleh Tuhan ya untuk menjadi imam, nabi maupun raja. Meskipun dalam konteks-konteks kecil kita mewartakan kebenaran itu, misalnya di dalam keluarga, di dalam lingkungan masyarakat maupun di tengah lingkungan pekerjaan kita, tetapi kita tampil sebagai murid Kristus, di mana di situ kita tampil dalam makna ketika kita sungguh-sungguh menghayati apa yang diajarkan oleh Yesus dan melakukannya di dalam kerja nyata atau melakukannya di dalam setiap konteks yang kita hadapi. Teman-teman yang terkasih, pada hari ini salah satu orang kudus yang diperingati oleh gereja yaitu Santa Agnes. Santa Agnes merupakan salah seorang perempuan perawan dan martir. Jadi dia itu dibaptis, lalu kemudian Santa Agnes itu menyerahkan seluruh hidupnya hanya untuk Allah, hanya untuk Yesus, Deo Soli, hanya Tuhan saja. Nah, karena penghayatannya akan Tuhan yang begitu dalam, karena baptisan yang telah diterimanya, dia kemudian mampu bertahan di tengah setiap persoalan, bahkan berhadapan dengan otoritas atau berhadapan dengan orang-orang yang berusaha untuk melepaskan imannya akan Yesus, atau orang-orang yang berusaha untuk merebut kesuciannya. Dia tetap berpegang teguh pada Sang Guru, kepada Yesus. Dia berani menghadapi tantangan itu walaupun kemudian nyawanya harus dikorbankan. Dan memang bahwa Santa Agnes kemudian dibunuh, dia mati sebagai martir. Artinya bahwa dia mati karena membela imannya. Dia mengorbankan darahnya hanya demi imannya kepada Tuhan. Dia tidak tergiur dengan tawaran-tawaran dunia. Dia tidak terpaku dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dia pun tidak tertarik dengan ketampanan duniawi ini. Karena bagi dia semuanya itu semu sementara. Sementara kekasih jiwanya Yesus Kristus itu adalah yang kekal dan tentunya mengubah hidupnya, menjadikan dirinya sebagai pribadi yang memang sedikit atau memang pribadi yang mendekati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia kemudian, Santa Agnes ini kemudian ditampilkan, diperingati oleh gereja agar kita sebagai umat yang telah dibaptis belajar juga kepada Santa Agnes bahwa mempertahankan iman di tengah persoalan atau memposisikan diri kita sebagai rasul, sebagai murid Tuhan yang dipanggil melalui sakramen pembaptisan, tantangan apapun mesti kita hadapi demi iman kita atau demi kebenaran, demi kehendak Allah, agar kehendak Allah itu bisa dirasakan oleh semua orang. Meskipun kita berhadapan dengan berbagai tantangan dan persoalan-persoalan ya, mungkin persoalannya itu datang dari kawan-kawan kita sendiri, teman-teman kerja, dari masyarakat ya, tentu kita tahulah ada begitu banyak hal-hal yang kita rasakan memang sangat menyakiti kita ataupun menyurutkan kita. Tetapi itu semua akan membeku di dalam berlalunya waktu kalau kita berpegang teguh kepada janji pembaptisan kita, berpegang teguh pada
Tuhan yang senantiasa mencintai kita. Sebagaimana Santa Agnes yang tidak ragu-ragu tetap mempertahankan imannya di tengah tantangan dan persoalan walaupun nyawanya harus dikorbankan. Teman-teman yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat, sekiranya bacaan Injil Markus hari ini dan juga kehadiran Santa Agnes di dalam gereja membantu kita untuk terus termotivasi mempertahankan iman kita, lalu kemudian mewujud nyatakannya itu dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Semoga